Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ditegur oleh Allah akibat merasa paling alim. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Dijawab oleh Nabi Musa, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban dari itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya hal itu saja, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Kemudian Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusha ibnu Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang ada di dalam keranjang mulai meronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya Nabi Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan yang panjang ini." Semula memang Nabi Musa seperti tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan oleh Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Nabi Musa dan muridnya pun terheran-heran. Nabi Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucap salam dan dijawab oleh pria berselimut tadi, yang belakangan dikenali sebagai Nabi Khidir alaihissalam. "Bagaimana salam di tempatmu?" Nabi Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu yang Allah yang telah ajarkan kepadaku namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Nabi Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun."
Secara tidak langsung Nabi Khidir menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa juga Nabi Khidir memberikan persyaratan kepada Nabi Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukannya itu. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkat cerita, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Nabi Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papanya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam fikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di saat Nabi Khidir mengingatkan kepada Nabi Musa akan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat akan hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tak mampu untuk bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya hanya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis akan setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya yang amat kikir.
Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meskipun demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris hampir roboh. Lagi-lagi merupakan perkara yang aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang telah dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Nabi Musa alaihissalam. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapku. Pungkas Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan dari Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, mulai ayat 61 sampai ayat 82. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.